Hai teman-teman, kali ini saya akan mencoba menggabungkan ikan cana yaitu cana stewarti yang masih berukuran kecil dan komteng bersama ikan-ikan manfish. Oke, langsung saja kita masukkan ikan manfishnya untuk melakukan proses aklimasi terlebih dahulu. Aklimasi dapat dilakukan sekitar kurang lebih 15 menit ya, agar dapat menyamakan suhu di dalam plastik dan suhu yang ada di tank yang akan kita pindahkan. Fungsi aklimasi adalah untuk menyamakan suhu agar ikan tidak stres dan agar tidak mati. Saya memasukkan 5 ekor ikan manfish ke dalam tank yang berukuran sedang yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan saya taruh di tank sebelah. Ikan jangan terlalu banyak dan juga terlalu sedikit agar mereka tetap bisa bergelombor, dan juga jangan terlalu banyak karena tanknya berukuran tidak terlalu besar ya teman-teman. Dan juga agar ikan mendapat space dari ikan yang akan kami gabung, yaitu ikan cana stewarti, agar masih bisa lari-lari jika dikejar, seperti itu ya. Setelah kurang lebih 5 menit saya mengambil suntikan untuk mengambil air dalam tank dan memindahkannya ke dalam plastik, bertujuan untuk lebih cepat proses aklimasi agar ikan mengenal air di dalamnya seperti apa, agar ikan tidak kaget juga setelah masuk nanti ke dalam tanknya. Proses ini sebenarnya tidak wajib dilakukan, tapi karena saya ingin agar ikan tidak kaget dan lebih cepat proses aklimasi, jadi saya lakukan ini. Bagi teman-teman di rumah yang ingin mencobanya silahkan, dan jika tidak juga tidak masalah. Videonya saya percepat sambil menunggu proses aklimasi kurang lebih 15 menit ya. Setelah sudah 15 menit kita melakukan proses aklimasi, kita sudah boleh melepas ikannya. Tapi melepasnya harus pelan-pelan. Jangan terburu-buru agar ikan tidak terjepit dan tidak stres karena lingkungan baru. Kita harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Saat ikan baru dikeluarkan atau dipindahkan, ikan pasti mojok. Kalian tidak perlu khawatir karena ini sesuatu hal yang normal. Tunggu sampai beberapa menit. Sambil menunggu ikan bergerak, video ini akan saya percepat. Setelah saya biarkan sekitar kurang lebih 6 jam, ikan nampak gaduh dan saling menyerang. Sepertinya ada yang lebih galak di antara mereka. Jadi saya memutuskan untuk mengurangi jumlah ikan karena terlalu banyak dan juga ikannya ada yang galak. Sambil memperhatikan yang mana yang galak, saya akan menyiapkan wadah untuk mengambil ikannya.
Bisa teman-teman perhatikan di sini. Saya sudah mendapatkan atau mengetahui yang mana ikan yang galak. Dan sebentar lagi saya akan memisahkan dia. Setelah saya perhatikan, ada 2 ekor ikan yang galak. Yang satu sangat galak dan yang satu tidak terlalu galak. Namun saya akan memisahkan satu saja terlebih dahulu, agar tidak terlalu sedikit ikannya. Dan semoga yang lagi satu mau berteman juga dengan yang lainnya. Kita lihat dulu perkembangannya. Jika keduanya tetap galak, saya akan pindahkan keduanya. Oh ya teman-teman, saya juga sudah memberinya makan. Ini makanan yang kedua. Tetapi ikan tetap saja berkelahi, jadi saya akan mengangkatnya saja. Oke teman-teman, karena saya tidak tahan dengan ikan yang lainnya, kasihan terbuli, jadi saya tangkap saja ikan yang paling galak ini. Menangkapnya tidak terlalu mudah ya teman-teman, karena hardscape-nya yang sangat menghalangi. Jadi kita harus pelan-pelan agar tidak sampai merusak hardscape-nya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Dan saya akan memindahkan ke tank yang lama. Di sini ikan sisa 4 dan saya akan melihat perkembangannya. Jika tidak terlalu galak, saya biarkan agar tidak terlalu sedikit. Oke, lanjut ke proses tahap selanjutnya, cara menggabungkan cana dengan ikan manfish. Di sini kita pindahkan ikan cana yang akan kita pindahkan ke dalam tank berisi manfish. Kita dekatkan agar ikan saling mengenal atau saling berinteraksi seperti dalam video saya. Ikan saling melihat. Dia lagi kenalan. Ada baiknya jika kita menggabungkan ikan yang masih berukuran kecil agar jika diserang tidak langsung dimakan, hanya cuman palingan dijail-jailin saja. Proses ini dapat dilakukan sekitar 3-5 hari. Kita tunggu perkembangannya. Jika sudah sampai 3-5 hari, kita dapat menggabungkan ikannya ke satu tank. Oh iya, teman-teman, kita juga menunggu proses penyembuhan ikan cananya. Kalian bisa lihat sendiri kan, ikan cananya siripnya robek-robek karena dia loncat, temannya loncat ke tanknya dan dia dihajar. Jadi seperti inilah nasibnya. Tapi untungnya ikan ini tetap nafsu makannya tetap tinggi dan masih aktif. Oke teman-teman, kita lanjut hari berikutnya. Dan ini kondisi ikan di hari kedua. Nampaknya ikan manfishnya sudah mulai aman ya. Bertengkarnya cuma jail-jail sedikit saja, tidak terlalu keras. Dan dia sepertinya sudah mulai akrab juga dengan ikan cananya. Sudah sering melihat, mungkin berinteraksi. Dan lanjut, ini situasi di hari ketiga. Maunya teman-teman, saya maunya memindahkan ikan cananya di hari ketiga, tetapi karena ikan cananya masih dalam proses penyembuhan, jadi saya tidak jadi memindahkan ikan cananya sekarang. Mungkin di hari kelima atau keenam ya teman-teman.
saya memberi ikannya makan. Ikan begitu cepat rakus ya, karena mungkin saya memberinya cuma sehari sekali ya. Saya sebenarnya sudah tidak tahan, ingin cepat-cepat melihat bagaimana jika dalam keadaan satu tank. Tapi kita harus bersabar ya teman-teman, demi kebaikan kedua ikannya juga. Ikan manfishnya begitu cantik sebenarnya, ditemani dengan ikan cana jika satu tank. Nah teman-teman, kita sudah memasuki hari keempat dan saya sudah sangat tidak sabar ya untuk menggabungkan ikannya. Kemungkinan saya akan memasukkannya ke hari kelima. Terlihat di sini ikannya, ikan manfishnya tetap ada yang jahil ya. Dan saya lihat juga ada satu ikan yang babak belur, tapi tidak masalah sepertinya. Dan sudah hari kelima. Ini saatnya saya harusnya menggabungkan ikan cana stewartinya, tetapi hari ini saya sangat sibuk teman-teman, jadi saya tidak bisa menggabungkannya sekarang karena saya ada janji dengan teman-temannya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Besok saya akan memasukkannya. Oke, sekarang sudah hari ke-6. Sebelum kita gabungkan ikan cana stewartinya ke dalam tank yang besar, pertama-tama kita harus mengecek dulu kelengkapannya, dan juga sebelumnya kita harus memberi makan dia supaya dia tidak kelaparan ya, supaya tidak galak. Jadi kita harus memberi makan cana dan juga ikan manfishnya. Ini saya spill pemberian makannya. Sekarang hari Minggu, harusnya kemarin Sabtu saya harusnya memberinya udang kering, tapi saya lupa teman-teman. Jadi tidak apa-apa ya, saya pelet terus supaya warnanya cepat bagus. Dan ini kita memberi makan juga manfishnya begitu kelaparan sepertinya, karena kemarin saya hanya memberinya sekali dan sedikit. Seharusnya ikan manfish diberikan 2 kali sehari, makanya dia galak dan dia menyerang temannya sampai siripnya itu dimakan ya sama si ikan temannya ini. Jadi sekarang saya memberinya lumayan banyak ya, supaya tidak galak. Oke, ini saya beri sambil menunggu ya. Baiklah teman-teman, mari kita tangkap ikannya sekarang. Jadi kita harus menyiapkan plastik, pelan-pelan ya menangkapnya supaya ikan tidak stres ya. Dan ini cana stewartinya ini tidak terlalu galak ya, tidak seperti cana blue pukra. Yang ini tidak galak, makanya menangkapnya gampang, dia tidak terlalu berasa gerusu gitu ya. Ini kita buka dulu ya, saya lupa buka teman-teman.
dengan ketapangnya. Tapi airnya ini tidak saya masukkan ya, karena supaya tidak mencemari. Bagian ikannya sudah sembuh ya, sudah robeknya sudah mendingan. Ini dia penampakannya, dia sangat gini sepertinya, sangat kaget. Ini sambil kita tunggu, saya percepat videonya ya. Ini proses aklimasi ya, supaya dia tidak kaget dengan suhu air. Seperti biasa saya semprot, saya ambil airnya, saya semprot juga ke dalam. Iya, saya masukkan airnya. Sepertinya ikannya sudah disambut ya sama ikan wenfishnya. Oke teman-teman, setelah 15 menit berlalu, kita sekarang mengeluarkan ikannya. Sepertinya ikannya nampak kebingungan ya. Lihat, dia langsung bengong teman-teman. Dia langsung mojok sepertinya. Oh, ternyata tidak, dia jalan-jalan ya. Disambut dia sama manfishnya. Video akan saya percepat ya sambil menunggu perkembangannya. Nah, ini kejadian lucu teman-teman. Sepertinya saya berlebihan memberinya makan, sehingga ia memuntahkannya dan dimakan kembali oleh si manfishnya. Ini tidak baik ya teman-teman. Wah, untung dia tidak kekenyangan. Untung saja masih bisa dimuntahkan ya teman. Oke, jadi segitu dulu untuk proses cara menggabungkan ikan cana dan juga manfishnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian video ini. See you. Terima kasih.